Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himatus Sadia dari 10 Meka 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen aktif dan komponen pasif. Saya akan menjelaskan tentang definisi, fungsi, simbol atau lambangnya, cara kerjanya, karakteristiknya, dan kapankah komponen tersebut bekerja. Komponen yang akan saya jelaskan yaitu pertama tentang kapasitor, transformator, dioda umum, transistor, dan terakhir saya akan menjelaskan tentang tristor. Sekian, terima kasih. Kita lanjut ke video penjelasannya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kapasitor. Definisi kapasitor yaitu alat yang dapat menyimpan energi listrik di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Sedangkan fungsi dari kapasitor yaitu menyimpan muatan listrik atau elektron. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lambang kapasitor. Kapasitor dalam ilmu elektronika biasa dilambangkan dengan huruf C. Dan simbol dari kapasitor sendiri yaitu berbentuk seperti ini. Yang di dalam lingkaran ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari kapasitor. Cara kerja kapasitor yaitu jika kedua ujung plat metal diberi tegangan listrik, maka muatan-muatan positif akan berkumpul pada salah satu ujung plat metal, dan muatan-muatan negatif lainnya akan berkumpul pada ujung plat metal satunya lagi. Sedangkan karakteristik dari kapasitor itu terhadap tegangan DC merupakan hambatan yang sangat besar. Terhadap tegangan AC memiliki resistansi yang berubah-ubah sesuai dengan frekuensi kerjanya. Komponen kedua, saya akan menjelaskan tentang transformator. Definisi dari transformator yaitu suatu alat listrik yang dapat memindahkan atau mengubah energi listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik lainnya. Sedangkan fungsi dari transformator itu mengubah besaran arus listrik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lambang atau simbol dari transformator, yaitu seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja transformator. Cara kerja transformator didasarkan oleh prinsip induksi elektromagnetik. Trafo merupakan sebuah hamparan kawat dan jika dialiri arus bolak-balik maka akan menimbulkan prinsip elektromagnetik. Sedangkan karakteristik dari transformator yaitu frekuensi input dan output adalah sama. Dan kapankah transformator itu bekerja? Yaitu saat hamparan kawat yang ada di transformator itu dialiri oleh arus listrik. Komponen ketiga, saya akan menjelaskan tentang dioda. Definisi dari dioda yaitu dioda merupakan komponen aktif yang memiliki dua kutub yang memperbolehkan arus listrik searah mengalir dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simbol atau lambang dari dioda. Biasa disimbolkan seperti ini. Di sini kutub anoda dan di sini kutub katoda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari dioda. Pada saat bias maju, di daerah junction akan terjadi perpindahan sejumlah elektron dari bahan N menuju hole atau di bahan P. Karakteristik dari dioda yaitu meneruskan arus menjadi searah dan menghambat arus dari arah sebaliknya sehingga yang mengalir hanya arus yang searah saja atau biasa disebut dengan arus DC. Komponen keempat yang akan saya jelaskan yaitu transistor. Definisi dari transistor yaitu alat semikonduktor yang berfungsi sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung arus, atau biasa disebut dengan switch.
switching. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simbol atau lambang dari transistor. Dan di dalam transistor memiliki dua lambang, yaitu lambang NPN dan lambang PNP. Pertama saya akan menjelaskan tentang lambang NPN. C, E, B. Simbol NPN. Di sini ada tanda panah. Tanda panah keluar. Selanjutnya simbol yang kedua yaitu PNP. Simbolnya sama, cuman sininya C, balik. Sininya E dan di sininya C, kebalikan dari NPN. Dan di sini ada panah masuk. Simbol INP. Berikut ini simbol dari transistor. Cara kerja dari transistor yaitu memberi tegangan atau arus listrik pada kedua kaki terminal untuk mengatur arus listrik yang mengalir pada terminal yang lain. Karakteristik dari transistor memiliki dua karakteristik, yaitu karakteristik cut-off transistor dan karakteristik saturasi transistor. Komponen terakhir yang akan saya jelaskan adalah tentang tristor. Definisi dari tristor yaitu, tristor adalah salah satu alat elektronika yang fungsinya hampir mirip dengan saklar. Sedangkan fungsi dari tristor yaitu menyambung dan memutus arus listrik pada sebuah rangkaian. Selanjutnya di sini saya akan menulis simbol dari tristor. Di sini di atas anoda, di bawah katoda, dan di sininya gate atau gerbang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari tristor. Cara kerja tristor yaitu arus listrik tidak akan bisa mengalir ke kedua terminal meskipun kabelnya sudah terpasang. Untuk mengalirkannya atau mengaktifkannya, arus listrik harus dialirkan melalui jet. Sementara untuk mengubahnya ke posisi off, tegangan arus listrik harus diturunkan ke level 0. Sementara karakteristik dari tristor itu yaitu salah satu komponen yang bahannya terbuat dari semikonduktor silikon. Sementara kapankah komponen tersebut ini dapat bekerja ketika kaki-kakinya itu diberi arus listrik tegangan. Sekian video penjelasan tentang komponen aktif dan komponen pasif yang saya jelaskan. Bila ada kesalahan atau kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.